Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Judul renungan kita pada hari ini adalah alasan mengikut Yesus. Ketika seseorang melakukan sesuatu, tentu ada maunya ya. Ada orang yang bersedia mengikuti atau mengabdi pada seseorang yang dihormati karena ada pamrihnya. Kita bersedia bergabung dengan sebuah perusahaan untuk bekerja, ada kepentingannya. Ada untung yang diharapkan. Begitu pula dalam mengikut Tuhan dan atau melayani pekerjaannya. Tampaknya berhitung untung rugi menjadi hal yang normal dan dianggap wajar dalam kehidupan keseharian. Petrus tidak luput dengan perkara ini. Kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Apa yang dipikirkan Petrus bisa jadi mewakili juga apa yang kita pikirkan. Sebagian orang berpikir memperoleh berbagai kemudahan karena mengikut Yesus. Sebagian lagi berharap berkat jasmani karena sudah melayani Yesus. Jawaban Yesus tentu saja dia memberikan jaminan upah pada siapa yang mengikutinya di ayat 28 dan 29. Yesus menjamin upah dalam kekekalan kelak. Kepada setiap murid yang hanya berharap keuntungan jasmani, Yesus mengingatkan, engkau akan menderita aniaya karena mengikut aku. Tak heran bahwa tidak sedikit murid meninggalkannya karena tidak memperoleh keuntungan yang selama ini diharapkan. Mengikut Yesus dan memberi diri melayaninya semestinya dilandasi kasih. Kasih sejati itu memberi dan tidak menuntut keuntungan. Karena mengasihi kita melayani Tuhan dan merindu menyenangkan hatinya. Itu saja. Setiap orang yang mengikuti Tuhan karena kasih, dia akan selalu teruji dan tangguh dalam situasi apapun. Dia tidak akan mundur atau berhenti mengikuti Tuhan, sekalipun kenyataan hidup terjadi seperti yang tidak diharapkan. Siapa mengarahkan hati kepada kasih akan semakin tangguh. Siapa mengarahkan hati kepada upah, dirinya tidak akan bertahan. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Nah, ini mewakili dari perkataan Petrus gitu ya. Ketika seseorang itu sudah mengikut Tuhan dengan setia, kira-kira hal apa yang akan didapat oleh orang tersebut? Oke, mari kita baca Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang menjadi terdahulu. Saudara, kita bahas ayat 27 ya. Ada perkataan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Mari kita bahas, bandingkan dengan Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat jadi muridku. Artinya, untuk bisa jadi murid Tuhan yang sejati, itu memang harus meninggalkan segalanya. Ini memang syarat untuk mengikut Yesus, rela meninggalkan segala sesuatu. Sekarang mari kita lihat lagi, bandingkan dengan Matius pasal yang 19 ayat 21 dan 22. Kata Yesus ayat padanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pemuda ini langsung tidak mau meninggalkan hartanya demi Kristus. Tetapi murid-murid ini sudah meninggalkan benar-benar segala sesuatu. Saudara, gini ya, murid-murid ini dulu asalnya kan penjala ikan. Meninggalkan pekerjaannya dari nelayan, kemudian menjadi murid Yesus. Nah, khusus untuk Matius pasal 19 ayat 21 saya beri note. Ini kan orang disuruh jual segala milikmu. Pertanyaannya gini, apakah setiap pengikut Kristus supaya bisa dikatakan pengikut Kristus yang sejati,
harus menjual seluruh hartanya? Ya atau tidak? Jawabannya tidak. Tuh. Kalau tidak, kenapa Matius 19 ayat 21 disuruh menjual hartanya? Karena gini ya, Yesus tahu orang kaya ini itu terikat hatinya, jiwanya itu kepada harta. Itulah Yesus pengen tahu. Ketika yang paling utama dalam hidupmu itu harta, dan kamu bilang kamu mau mengikut aku, antara aku dan hartamu, itu lebih penting mana? Nah, supaya Yesus pengen tes daripada orang ini gitu ya, lebih penting mana, maka orang ini disuruh cek untuk dites untuk menjual seluruh hartanya. Kenapa kok saya berani bilang tidak kepada setiap orang yang mengikuti Kristus itu tidak disuruh menjual hartanya? Saudara perhatikan Abraham. Abraham itu orang kaya apa tidak? Kaya bukan? Pertanyaannya, pernahkah Abraham disuruh menjual seluruh hartanya untuk mengikut Yehova? Jawabannya tidak. Kita tanya sekali lagi, kenapa kok Abraham tidak disuruh menjual hartanya? Padahal orang pemuda ini kok disuruh jual hartanya? Karena Abraham tidak terikat pada hartanya dan pemuda itu terikat pada hartanya. Itu penjelasannya. Contoh yang kedua, Daud. Daud itu kurang kaya apa? Dia adalah raja Israel. Dia kaya, pasti kaya sekali. Tapi pernahkah Tuhan mengatakan untuk menguji Daud, dikatakan jualah seluruh hartamu? Jawabannya tidak. Kemudian Salomo. Pernahkah Tuhan pernah mengatakan pada Salomo, jualah seluruh hartamu? Tidak. Saudara tahu kenapa kok tidak? Jawabannya tetap sama, karena hati Salomo tidak terikat harta. Sekarang kita tanya lagi, kok tahu hati Salomo tidak terikat harta? Ya tahulah, tahu dari mana? Pada waktu Salomo pertama kali minta jadi raja, ya atau diminta menjadi raja, Salomo itu minta hikmat, bukan minta kekayaan. Betul ya? Pada waktu Abraham itu ada kasus dia dan Lot memilih antara Sodom Gomora atau tetap tinggal di Kanaan, maka Abraham berkata, pilihlah kemana kamu akan pergi. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kanan, ke kiri. Kalau misalkan Abraham itu orang yang mata duitan, maka dia akan dia pasti akan milih tanah yang lebih subur terlebih dahulu. Dan itu tidak dilakukan oleh Abraham kan? Jadi Abraham, Daud, Salomo itu memang tidak terikat oleh harta. Itulah sebabnya tidak dikatakan kepada ketiga orang ini, jualah seluruh hartamu. Jadi, kesimpulan umum adalah begini ya. Kami tidak meninggalkan segala sesuatu. Jadi ini. Apapun yang mengikat saudara, kalau dibandingkan dengan mengikut Kristus, itu saudara lebih penting mana? Itu saja. Memang contohnya dalam Matius 19 ini adalah harta. Ada hal lain, misalkan pertemanan. Saudara sangat, waduh, sama teman satu ini yang luar biasa sekali. Tapi kalau misalkan ya ini ya. Nah, ini menarik ini. Contoh misalkan ada teman ulang tahun, ya. Kemudian pada saat yang bersamaan ada pelayanan yang menuntut saudara itu hadir di sana. Padahal ini teman buai loh, seperjuangan sehidup semati. Mungkin teman dari SD, SMP, kuliah, sampai lulus gitu ya. Ini teman ini luar biasa sekali, misalkan seperti itu ya. Ulang tahun atau perayaan, dia sangat mengharapkan engkau datang. Tapi on the other hand, ada satu pelayanan yang menuntut harus engkau yang hadir, orang lain nggak bisa hadir. Dan itu ada banyak jiwa yang akan dimenangkan ketika engkau hadir di sana. Saudara pilih mana? Pilihan yang sulit bukan? Nah mungkin seperti itu yang dialami oleh pemuda ini ya. Ada sesuatu yang sangat mengikat dirinya. Dia di lain pihak ada sesuatu yang dia tuh pengen mengikut Tuhan, gitu ya. Itu sebabnya mengikut Tuhan itu harus ada pengorbanan hidup. Apa yang dilakukan jika mengikut Yesus? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Apa yang didapat jika ikut Yesus? Ada dua penafsiran tentang kata-kata atau pertanyaan ini ya. Petrus itu mau dagang, pamrih dengan Tuhan. Aku sudah meninggalkan sesuatu ya, terus aku dapat apa? Nah itu. Yang kedua, Petrus cuma ingin tahu. Mungkin ini adalah pandangan yang benar, karena dalam Lukas 18 ayat 28,
maupun dalam Markus 10:28 kata-kata ini tidak ada. Padahal Markus dapat bahan dalam menulis kitab suci ini dari Petrus, sehingga biasanya dia paling menonjolkan kejelekan Petrus. Kalau di sini Petrus hanya mau dagang dengan Tuhan, pasti Markus menuliskan hal tersebut. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan saya ditanya seperti ini, ketika seorang itu sudah meninggalkan suatu, sudah meninggalkan orang itu dapat apa? Saudara, sebelum engkau meninggalkan segala sesuatu, berarti engkau get connected with God kan? Betul ya? Anda berarti pernah dalam suatu saat hidupmu dijamah oleh Tuhan, sehingga Anda rela meninggalkan sesuatu untuk Tuhan. Betul ya? Saudara, apa yang kita terima? Apa yang kita terima, saudara? Perhatikan baik-baik. Apa yang kita terima, yaitu karya penebusan Yesus di kayu salib. Itu lebih daripada semuanya yang bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Tangkap ya maksudnya? Apa yang kita terima dari karya penebusan Yesus di kayu salib, itu sudah lebih dari apapun yang dunia bisa berikan kepada kita. Kalau dunia bisa berikan kepada kita itu kepopuleran, kekayaan, kemasyhuran, saudara, yang Anda terima dari karya penebusan Yesus itu adalah hidup kekal, hidup yang terbebas daripada dosa, yang tidak mungkin bisa diberikan oleh kekayaan, kepopuleran, ketenaran, kemasyhuran, dan apapun namanya itu. Itu yang Anda dapatkan, saudara. Jadi saudara belum melakukan sesuatu apapun untuk kerajaan Tuhan pun, Anda sudah mendapatkan sesuatu. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 28 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Kita teliti ya. Apa maksudnya pada waktu penciptaan kembali? Ada dua penafsiran tentang bagian ini ya. Ini menunjukkan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi pada waktu penciptaan kembali, ketika Yesus datang kedua kalinya, ada penciptaan kembali. Nah, gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Kedua, ini menunjuk pada saat Kristus naik ke surga. Kalau menurut kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu nanti nun jauh di sana. Tapi ini menunjuk pada saat Kristus naik ke surga, berarti agak dekat dengan peristiwa ini yang sedang kita bicarakan. Ini kan soalnya Matius pasal yang ke Matius ya, Matius maksudnya kan perjanjian baru. Nah, ini apa? Kalau ditafsirkan yang B, berarti ini jaraknya dekat sekali pada waktu penciptaan kembali. Nah, saya lebih setuju pada penafsiran yang pertama karena gini ya. Kata-kata frase pada waktu penciptaan kembali ini cocok dengan penafsiran pertama, tetapi tidak cocok dengan penafsiran kedua. Pertanyaan gini, pada waktu Yesus naik ke sorga, itu mosok para rasul sudah mengalami penciptaan kembali? Kan ya belum kan. Penafsiran pertama ini membuat konteks lebih bagus karena ayat 28 menunjukkan pahala di surga nanti. Jadi cocok ya. Kalau misalkan pada waktu penciptaan kembali ini merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua, maka ini cocok karena gini ya. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku. Nah, kapan ini terjadi? Ya memang bisa juga sih. Ketika Kristus naik ke surga, dia pasti duduk bersemayam di tata. Ya bisa saja. Tetapi ini juga ada ngomong gini, akan duduk juga di atas ke-12 tata untuk menghakimi 12 suku Israel. Lah, berarti ini pada waktu penciptaan kembali, kalau dihubungkan dengan penghakiman ke-12 suku Israel, kan ini peristiwanya belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi, ini lebih ke arah Kristus kedua kalinya daripada menunjuk pada Kristus yang naik ke surga. Gitu ya. Ayat 27, mungkin sekali Petrus masih memikirkan kerajaan Mesias yang bersifat duniawi. Dengan menunjukkan pada kedatangan yang kedua, maka Yesus ingin menghancurkan pemikiran Petrus yang salah. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya gini ya, kenapa kok Petrus tanya ayat 27? Kan pemikiran orang dunia kan gini, aku tinggalkan sesuatu demi kamu, terus kamu bisa berikan apa buat aku? Pemikirannya kan sesederhana itu. Itu pemikiran orang dunia. Tetapi pemikiran itu di counter oleh Yesus pada waktu penciptaan kembali. Jadi pada waktu Yesus datang kedua kalinya, itu kamu akan duduk di atas ke-12 tata untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi artinya ada berkat rohani yang bersama-sama dengan Yesus menghakimi 12 suku Israel. Ini menunjukkan bahwa apa yang didapat oleh Petrus itu di luar daripada apa yang bisa dibayangkan.
Karena Petrus mungkin membayangkan adanya suatu kenyamanan, ya toh, keenakan hidup, kelancaran hidup. Tetapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah hak istimewa untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Meninggalkan orang terdekat demi Kristus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang bergaris merah itu menunjukkan supremasi Kristus terhadap segala hal yang sangat berharga bagi kita, yaitu rumah kita. Biasanya kita menginvestasikan uang yang lumayan besar, bukan, untuk rumah. Saudara laki-laki atau perempuan, bapak dan ibu, ini menunjukkan keluarga dekat. Harta, terus kemudian pekerjaan, dan keluarga yang paling dekat. Anak-anak ini kan darah daging sendiri. Sedangkan ladang ini menunjukkan pekerjaan. Saudara, meninggalkan apa yang terdekat bagi kita demi Kristus. Maukah kita melakukan hal yang demikian? Saudara, saya tahu melakukan hal yang demikian ini adalah hal yang penuh dengan pergumulan. Bukan tujuannya untuk mendapatkan 100 kali lipat dan memperoleh gitu, bukan itu. Saudara melakukan ini untuk menunjukkan terima kasih kita kepada karya Kristus yang 2000 tahun yang lalu itu sudah Tuhan perbuat untuk diri kita. Bukankah itu sudah cukup menjadikan alasan bagi kita untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati? Nah, tentang pengertian 100 kali lipat ya. Bilangan 100 jelas tidak hurufiah ya, karena Lukas 18 ayat 30 berkatakan lipat ganda. Ya toh, kalau lipat ganda kan belum tentu 100, ya toh. Berarti ini adalah bahasa-bahasa simbolis. Apakah yang kita terima kembali dengan berlipat ganda itu adalah sesuatu yang sama dengan yang kita tinggalkan? Maksudnya gini ya, kalau dilihat dari Markus 10 ayat 29-30, maka rasanya iya. Tapi ini tidak mungkin. Rasul-rasul meninggalkan semuanya, perahu, jala, rumah cukai, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah menerima hal-hal itu kembali berlipat kali ganda. Misalkan tinggalkan rumah 1, dapat nanti rumah 2. Tinggalkan perahu 1, dapat rumah perahu 2. Kan tidak ada. Jadi, menerima 100 kali ganda, ini berarti harus diartikan sebagai berkat yang lebih besar. Tapi bendanya tidak mesti sama dengan yang ditinggalkan. Perhatikan, berkat yang lebih besar ini harus dilihat dengan mata yang benar, bukan dengan mata duniawi. Bandingkan dengan ayat-ayat seperti ini ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik barang sedikit yang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta yang disertai kecemasan. Lebih baik sedikit penghasilan disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Saudara, ayat-ayat Amsal ini mengingatkan kita semua ya, bahwa seringkali manusia itu pengen cepat, pengen bekerja dengan luar biasa, bukan bekerja luar biasa, pengen mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa bekerja, ya toh, dan terus melakukan hal-hal yang curang. Itu yang repot. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Saudara, kalau Tuhan di dalam hidupmu adalah mamon atau uang, saudara tidak akan pernah bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Keluarga di dalam Kristus, saudara meninggalkan segala sesuatu, itu bukan berarti Anda kehilangan segala-galanya. Di dalam Matius 12 ayat 46 dan 50, ada keluarga baru di dalam Kristus. Saudara perhatikan baik-baik ya. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus pada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Roma 16 ayat 13 dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan di dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, terus kasih keterangannya, salam ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Jadi, bukan berarti Anda meninggalkan segalanya, itu Anda akan kehilangan segalanya. Tapi Anda akan mendapatkan keluarga-keluarga baru yang ada di dalam Kristus. Nah, oke, ketahanan dalam hidup ini ya. Ketahanan yang dalam. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan banyak yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya gini ya, orang-orang yang kelihatannya hebat belum tentu benar-benar hebat. Waktu yang akan membuktikan atau mengujinya. Bisa-bisa nanti mereka itu justru sama sekali tidak berarti. Ini sekaligus merupakan peringatan bagi para rasul itu. Mereka mungkin kelihatan hebat. Mereka yang mula-mula ikut Tuhan Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatu, mereka punya jabatan tinggi. Yesus memperingatkan supaya mereka jangan mundur ketika menghadapi ujian waktu, sehingga lalu menjadi yang terakhir. Tapi Yudas pun toh akhirnya tetap jatuh, sekalipun ada peringatan ini. Ini juga merupakan peringatan bagi saudara yang saat ini sedang rajin atau bersemangat berkobar-kobar dalam ikut Yesus. Yes, it's fine, it's good, it's very very nice, magnificent, wonderful, ya toh. Semuanya bisa Anda sebut extraordinary misalkan ya. Tapi itu bisa menjadi akan yang terakhir. Kalau misalkan Anda tidak menjaga bara api pelayanan itu tetap nyala sampai akhir hidupmu. Jadi janganlah kendor sedikit pun dalam mengikuti dan melayani Kristus. Tuhan Yesus memberkati.